Welcome to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN 2 Cibogo Hilir. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru karena sudah menyempatkan hadir meluangkan waktunya untuk presentasi tentang budaya positif ini. Sebelum kita masuk ke dalam materinya, apa sih yang terlintas dari Bapak Ibu soal budaya positif atau gambaran yang ada di benak Bapak Ibu soal budaya positif? Ada nggak? Kita salah satu boleh Farija. Mungkin kebaikan yang bersifat universal paling yang jadi disepakati bersama bahwa itu baik. Betul sekali yang disampaikan sama Farija bahwa budaya positif ini harus juga diterapkan di sekolah karena budaya positif ini menumbuhkan kesadaran intrinsik atau yang ada pada siswa agar siswa itu melakukan sesuatunya itu dengan kesadaran diri sendiri, bukan dari bantuan orang lain atau ekstrinsik. Bukan, lanjutkan. Nah, terus apakah Bapak Ibu setuju kalau pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Setuju? Oke, kalau yang kedua, pemberian hadiah apakah bisa meningkatkan prestasi siswa? Setuju. Terus yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Nah, jadi untuk yang poin pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Betul sekali, bisa mendisiplinkan siswa, tapi hukuman ini tidak berasal dari intrinsik siswa atau dari kesadaran diri sendiri siswa. Jadi siswa itu melakukan sesuatu karena takut adanya hukuman. Nah, hukuman ini adanya timbulnya itu dari ekstrinsik atau dari dorongan dari luar. Jadi mungkin tidak akan menerap secara berkelanjutan. Terus, nah dari budaya positif ini disuruh untuk lebih kepada keintrinsiknya siswa. Jadi menumbuhkan kesadaran dari diri sendirinya. Jadi siswa itu tanpa kita perintah, tanpa adanya tuntutan, siswa itu melakukan dengan hal-hal baik yang dengan kesadaran diri sendiri. Terus yang kedua, untuk pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa. Nah, pemberian hadiah ini mungkin bisa meningkatkan prestasi siswa, tapi hanya beberapa siswa saja. Dan untuk siswa yang lain mungkin akan merasa dirinya itu gagal. Nah, jadi mungkin lebih bisa diganti dengan hal-hal yang bisa menumbuhkan semangat siswa itu dengan hal-hal yang sesuai dengan kemampuannya. Nah, sesuai dengan kalau di budaya positif itu ada pembelajaran yang disesuaikan dengan kemampuan siswa. Jadi setiap siswa itu pasti memiliki kemampuannya masing-masing. Nah, terus yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Mungkin betul kita itu bisa memberikan solusi untuk setiap permasalahan siswa yang bermasalah. Tapi di sini kalau di budaya positif itu kita lebih mencari solusi bersama-sama, Bu. Jadi kita berdialog dengan siswa kira-kira agar bisa mendapatkan suatu pilihan, agar tidak pilihan itu berasal dari kita, tapi dari kita dan juga murid, sehingga bisa menghasilkan hal-hal yang mereka inginkan sendiri untuk menyelesaikan suatu permasalahannya. Itu lanjutannya. Nah, dari konsep-konsep inti untuk menciptakan budaya positif ini, di sini saya akan memaparkan 6 poin, yaitu pertama disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga keyakinan kelas atau sekolah, terus yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol seorang guru, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Selanjutnya. Nah, pergeseran paradigma teori kontrol menurut Dr. William Glass. Nah, yang pertama dari poin pertama yang dipaparkan oleh William Glass ini,
Satu, ilusi guru mengontrol murid. Jadi ilusi guru mengontrol ini kita membayangkan bahwa gambaran kita itu bisa mengontrol murid. Padahal yang dapat mengontrol itu hanya dirinya sendiri, bukan dari orang lain. Begitu juga dengan diri kita sendiri, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Terus yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, mungkin ilusi ini bahwa kita menggambarkan bahwa sesuatu yang seperti memberikan hukuman mungkin kita tujuannya itu baik untuk penguatan positif, tapi di sini tidak efektif sama sekali. Karena apa? Siswa itu hanya takut tadi yang tadi sudah saya jelaskan bahwa siswa itu takut hanya karena hukumannya saja dan itu tidak efektif. Ada yang lebih efektif lagi apabila kita menerapkannya itu dengan intrinsiknya siswa atau kesadaran siswa itu sendiri. Terus yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang lain merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, mungkin kita memiliki gambaran ilusi, saya juga terutama ya, ada gambaran bahwa ketika kita mengkritik orang lain itu merasa sakit hati, dia ingin memperbaiki dirinya sendiri. Padahal ada beberapa orang juga yang mungkin ada yang merasa sedikit sakit hati dan malah melakukan hal yang lebih yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Jadi mungkin dengan kata-kata seperti tidak mengkritik atau menanyakan dulu alasannya apa, itu mungkin bisa menguatkan karakternya. Terus yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, kita mungkin ada gambaran juga sebagai guru bahwa kita itu bisa mengontrol siswa. Padahal kita itu tidak bisa memaksakan siswa karena siswa itu memiliki haknya sendiri-sendiri. Nah, ini bagaimana seseorang bisa berubah paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Nah, yang pertama adalah dari teori stimulus respon adalah realitas kebutuhan kita sama. Padahal menurut teori kontrol itu realitasnya adalah kebutuhan kita itu berbeda-beda. Terus yang kedua adalah semua orang melihat hal yang sama, padahal setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Terus yang poin ketiga adalah kita mencoba mengubah agar berpandangan sama dengan kita. Padahal kita berusaha memahami pandangan orang lain itu pandangan orang lain itu berbeda tentang dunia. Contohnya waktu itu saya pernah berdebat dengan seseorang guru ya. Jadi waktu itu kita diskusi persoalan menggunakan sepatu dan tidak menggunakan sepatu ke dalam kelas. Tujuannya itu mungkin dari orang itu baik agar kelasnya itu dari saya itu mungkin baik karena tujuan saya itu agar siswa tidak menggunakan sepatu agar kelas itu bersih. Padahal kalau dari pandangan teman saya ini siswa menggunakan sepatu itu agar kalau misalkan dia keluar, mungkin kayak benar juga ya kalau misalkan kita keluar anak-anak itu keluar dari kelas, mereka karena tidak memakai sepatu ke kelas, jadi waktu istirahat atau dia waktu ke kamar mandi mereka tuh tanpa menggunakan sepatu, jadi itu membahayakan siswa, takutnya kena paku atau apapun. Nah, jadi itu pandangan yang berbeda-beda. Jadi kita tuh tidak boleh berpikiran bahwa semua orang lain itu harus berpikiran sama dengan kita. Terus untuk poin yang keempat adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal menurut teori kontrolnya semua perilaku itu memiliki tujuan. Contohnya ini mah hal yang buruk ya. Contohnya maling. Mungkin itu perilaku yang buruk, tapi kalau misalkan kita gali lagi, pasti maling juga masih memiliki tujuan. Tujuannya apa? Untuk memenuhi kebutuhannya. Terus yang kelima adalah orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda untuk teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Tadi seperti saya bilang bahwa orang lain tidak bisa mengontrol saya. Padahal menurut teori kontrol bahwa saya sendirilah yang bisa mengontrol diri saya sendiri. Terus poin yang keenam itu kebalikannya, bahwa saya bisa mengontrol orang lain. Padahal menurut teori kontrolnya kita itu tidak bisa mengontrol orang lain. Terus untuk poin kelima, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Padahal menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi pemaksaan itu bukan pilihan terakhir, tapi ada kolaborasi yang dimana bisa menimbulkan pilihan-pilihan yang lebih baik. Terus yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Contohnya itu adalah guru apabila menghukum atau memberikan hukuman kepada siswa yang berbuat kesalahan, bahwa teorinya itu kan bahwa itu kita itu merasa menang, dan siswa yang melakukan hukuman dan mendapatkan hukuman itu siswanya itu kalah. Nah, padahal menurut teori kontrolnya adalah model berpikir menang dan menang. Jadi kita itu bukan hanya menang dan kalah, tapi siswa kita yang memberikan
solusi bagaimana siswa ini bisa menyelesaikan masalahnya dengan pilihan-pilihan yang kita berikan, dan juga siswa bisa memperbaiki dan mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan, sehingga model di sini model berpikir menang dan menang. Nah, disiplin positif yang tadi menurut Pak Rija hampir sama ya. Disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa imbalan, ancaman maupun hukuman. Jadi tadi menurut saya juga tadi yang kata saya bahwa kita disiplin positif ini menumbuhkan kesadaran intrinsik siswa dan tanpa adanya hukuman, ancaman ataupun imbalan. Nah, nilai-nilai kebajikan universalnya yang pertama adalah sesuai dengan pendidikan yang dijabarkan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa menuntun siswa dan juga pembelajaran yang berpihak pada murid. Bahwa sekarang itu kan bahwa kita itu mungkin rata-rata pembelajaran itu berpihak kepada guru. Jadi apapun pembelajaran itu berasal dari guru. Pembelajaran materi apapun bahwa sesuatu itu harus dari guru. Padahal dari teorinya Ki Hajar Dewantara, pembelajaran itu harus berpihak kepada murid. Jadi kita itu pembelajaran yang diferensiasi. Jadi pembelajaran yang disesuaikan dengan kemampuan siswa. Nah, terus agar bisa menumbuhkan profil pelajar Pancasila. Yang pertama ada 6 ya. Ada 6. Yang pertama itulah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah kebinekaan global. Yang ketiga adalah bergotong royong, dan keempat adalah mandiri. Yang kelima adalah kreatif, dan yang terakhir adalah berdarah kritis. Nah, saya bisa ada lagu supaya Bapak Ibu juga hafal ya soal poin-poin yang ada dari profil pelajar Pancasila. Oh ya, oke, ingat lagi. Nah, jadi lagunya itu seperti ini, Bu. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, jadi agar kita hafal juga, saya juga dapat dari orang lain ya. Lagu itu mungkin bisa dihafalkan. Jadi ketika kita tuh harus tahu supaya apa saja sih yang kita perlukan untuk menerapkannya kepada siswa-siswa kita. Selanjutnya buka. Nah, terus kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia baik kita maupun siswa itu ada 5 poin. Yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga adalah penguasaan. Yang keempat adalah kebebasan, dan yang kelima adalah kesenangan. Nah, untuk bertahan hidup, kalau misalkan dari segi anak-anak, dari siswa kita, bertahan hidup ini di sini adalah bahwa kita pasti pernah melihat anak itu badannya lemas, ngantuk. Nah, itu tuh adalah mungkin ada sesuatu yang terjadi dengan anak. Jadi mungkin belum makan pagi-pagi. Jadi kita tuh tidak bisa menyalahkan bahwa kamu mah lemas terus misalkan. Terus olahraga itu misalkan gitu ngumpul capek, padahal mah ada sesuatu alasan yang untuk survival ini yang harus diperlukan sama siswa. Jadi kita juga harus mencari tahu apa sih yang diperlukan oleh siswa. Terus yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Nah, contohnya adalah ketika kita berada dalam kelompok kecil, kalau misalkan ada satu orang siswa, siswa ini tidak merasa dianggap, apa yang akan terjadi? Mungkin dia akan menjauh dari kelompok itu dan tidak ingin mendekat lagi dengan kelompok itu. Padahal sebenarnya harusnya tuh kita tuh sebagai guru terutama harus memberikan kasih sayang dan juga perasaan diterima siswa itu, agar siswa itu merasa betah di kelas dan juga merasa pembelajaran dengan kita itu nyaman dan menyenangkan. Terus yang ketiga adalah penguasaan. Penguasaan ini di sini bukan berarti siswa ini bisa mengontrol kita guru atau bisa penguasaan di dalam kelas, tapi penguasaan di sini adalah diakui siswa itu tentang kemampuannya, diberikan pujian seperti dia pintar dalam menyusun puzzle misalkan. Nah, kita memberikan pujian, nah itu dinamakan dengan penguasaan, tentang kebutuhan dasar yang penguasaan. Terus yang keempat adalah kebebasan. Nah, di poin kebebasan ini siswa itu jadi tidak kita patok misalkan SPDP menggambar misalkan.
siswa itu guru itu pokoknya harus menggambar soal gunung. Padahal ada siswa itu diberikan kebebasan apa saja yang harus mereka apa yang ingin lakukan. Terus yang terakhir adalah kesenangan. Nah, yang kesenangan ini, poin kesenangan ini, bagaimana kita menciptakan kebutuhan siswa ini merasa senang terus di kelas, agar siswa itu merasa nyaman dan juga nyaman ketika berada di kelas kita. Selanjutnya buka. Nah, coba saya mau nanya dari poin yang pertama, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Itu poin kebutuhan yang mana? Hah? Kebutuhan yang mana? Ya, betul sekali. Senang main kejar-kejaran dengan ibu itu adalah kebutuhan kesenangan. Nah, kalau yang kedua, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku, itu masuk ke mana? Kasih sayang. Terus yang ketiga, aku hebat kan bisa bikin ibu guru kejar aku. Ya, betul, kebutuhan penguasaan. Terus yang keempat adalah aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Nah, kebutuhan dasar kebebasan. Nah, jadi kebutuhan ini semuanya harus kita lengkapi, karena apabila tidak dilengkapi mungkin akan ada sesuatu yang siswa ini mungkin akan keluar dari ranahnya sebagai siswa atau dirinya sendiri. Nah, Bu. Nah, Bu. Itu nanti pasal tuh Pak Yudi pindahin. Nah, terus motivasi perilaku manusia. Tadi ya sesuai dengan yang tadi saya bilang bahwa motivasi atau perilaku manusia itu dipengaruhi oleh dua faktor, intrinsik dan ekstrinsik. Nah, intrinsik itu dari diri sendiri dan ekstrinsik berasal dari dorongan dari luar. Nah, terus ada 3 poin nih motivasi perilaku manusia. Nah, yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi hukuman ini hanya bisa mendorong siswa itu dari luar, tidak menumbuhkan atau kesadaran intrinsiknya. Terus yang kedua adalah mendapat imbalan atau penghargaan. Mungkin ini bisa memotivasi siswa, tapi ketika dia sudah mendapatkan imbalan tersebut, kesananya mungkin siswa itu tidak ada motivasi kembali. Nah, itu termasuk ke dalam kesadaran motivasi dari ekstrinsik. Nah, harusnya itu menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Nah, itu adalah poin untuk menumbuhkan kesadaran diri dari intrinsik sendiri. Nah, nyambung dengan tadi, ada 3 macam yang berhubungan dengan ekstrinsik dan juga intrinsik. Yang pertama adalah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tidak akan saya bacakan ya, mungkin poin ke-1-nya aja. Contohnya adalah hukuman. Ini adalah identitas gagal, sesuatu yang menyakitkan atau harus terjadi. Jadi misalkan kita tuh kalau misalkan mendapatkan misalkan di dalam kelas itu ada peraturan bahwa tidak boleh mencoret-coret meja misalkan. Nah, ada hukuman yang sesuai atau yang sudah dibuat bahwa ketika kita membuat mencoret-coret meja, kita itu harus misalkan keliling lapang. Nah, itu adalah sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Terus kalau ada juga yang konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi. Contohnya adalah siswa melanggar dengan membuang sampah sembarangan. Konsekuensinya apa? Siswa itu memungut sampahnya dan juga membuangnya, tapi masih bersifat dari orang lain. Jadi kita tuh kalau tidak adanya dorongan dari orang lain, konsekuensi ini tidak akan terjadi. Terus, nah ini yang baru saya juga dengar. Saya baru dengar ini ketika di program calon guru penggerak ini, yaitu restitusi. Restitusi itu adalah kita mengajak ngobrol dan juga mencari solusi dengan cara membuat suatu pilihan agar siswa itu bisa memilih apa yang harus mereka lakukan. Terus negatifnya apa dari hukuman itu? Misalkan contohnya, awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Terus kalau yang konsekuensi itu berasal di netral antara hukuman dan juga restitusi. Lakukan apa yang saya katakan contohnya. Terus kalau yang restitusi positifnya adalah apakah hal ini yang sesungguhnya yang ingin kamu lakukan? Lanjutkan buka. Nah, berdasarkan bagian di atas, penjelasan tentang hukuman, konsekuensi dan juga restitusi. Hukuman itu tidak terencana, bersifat satu arah.
Jadi kita yang membuat hukumannya itu kita sebagai guru yang membuat hukuman, tapi tidak adanya kesepakatan dari siswa. Terus bisa berupa hukuman itu fisik atau menulis seperti saya tidak akan mengulanginya lagi, psikis atau kata-kata kasar. Terus kalau konsekuensi bersifat terencana, sudah disepakati seperti tadi ya. Kalau membuang sampah harus mengambil kembali sampahnya dan membuangnya. Itu adalah konsekuensi. Bentuk-bentuk konsekuensi itu dibuat oleh pihak guru seperti hukuman, bahwa itu hanya dari guru saja. Sedangkan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Selanjutnya buka. Konsekuensi atau hukuman. Contohnya, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Terus lari mengelilingi lapangan basket, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Terus murid diminta untuk push up. Yang keempat adalah berdiri di depan kelas. Terus membersihkan WC. Terus yang terakhir adalah terlambat 10 menit saat pelajaran PJOK. Saat pelajaran PJOK. Nah, kalau dihukum oleh penghargaan misalkan, pengaruhnya itu jangka pendek, jangka panjang penghargaan tidak efektif. Jadi hukuman ini hanya misalkan ada juga siswa yang merasa, mungkin ada beberapa siswa karena hukuman ini nempel di otaknya sehingga dia tuh masih menerapkannya sampai dia dewasa. Tapi ada juga yang beberapa siswa karena hanya takut saja, jadi tidak efektif untuk keseluruhan siswa. Terus penghargaan itu merusak hubungan. Jadi contohnya adalah ketika Parija misalkan, Parija mendapatkan penghargaan, sedangkan Bu Yuyun merasakan sirik misalkan. Nah, itu bisa merusak hubungan. Terus yang keempat, penghargaan mengurangi ketepatan. Terus yang kelima, penghargaan mengurangi kualitas. Yang keenam, penghargaan mematikan kreativitas. Yang ketujuh, penghargaan menghukum motivasi dari dalam diri. Oke, lanjut. Nah, terus ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah pembuat merasa bersalah, penghukum, teman, pemantau, dan manajer. Untuk sekarang menurut ibu sudah merasa berada di posisi kontrol guru yang mana? Kadang-kadang manajer, masya Allah. Nah, jadi 5 posisi kontrol ini saya jelasin dulu ya. Jadi 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah penghukum. Jadi penghukum itu kita memberikan suatu hukuman kepada siswa yang melakukan suatu kesalahan tanpa adanya kesepakatan dari siswa. Terus kalau pembuat merasa bersalah, contohnya itu misalkan kamu tuh misalkan ada siswa yang terlambat, terus kita bilang ke siswanya tuh, kamu tuh terlambat terus, kamu gak kasihan sama saya. Nah, itu bisa membuat anak itu merasa kasihan kepada gurunya. Terus guru ini tidak ada jadi siswa ini tidak akan mengulanginya lagi gara-gara guru tersebut. Nah, tapi itu tidak akan membuat siswa itu terus melakukannya lagi. Apabila kalau misalkan dia bukan wali kelasnya lagi, mungkin dia bisa akan melakukan kesalahannya lagi itu tersebut. Terus posisi kontrol guru yang ketiga adalah menjadi teman. Nah, kalau menjadi teman, kalau misalkan ada siswa yang terlambat, guru ini mungkin tidak akan marah, tapi dengan cara mengajak ngobrol. Nah, itu juga berasal dari kesadaran ekstrinsik. Kenapa? Karena ketika kita sudah murid itu tidak dengan kita lagi wali kelasnya, ketika nanti kelas 5 misalkan sama Pak Reja, sedangkan Pak Reja itu tidak menggunakan kontrol guru yang dengan posisi kontrol yang teman. Nah, siswa itu mungkin akan mengulangi lagi. Jadi bukan karena sesuatu yang kesadaran diri, tapi karena guru tersebut. Terus yang keempat adalah pemantau. Jadi pemantau ini menanyakan kepada siswa dia sudah melakukan berapa kali, beberapa kali kesalahan. Kalau misalkan sudah beberapa kali, baru kita berikan hukuman. Terus juga dipantau juga dia tuh selalu melakukan apa saja. Itu adalah posisi 5 kontrol guru pemantau. Terus yang terakhir adalah manajer. Nah, kalau manajer ini, misalkan kalau ada yang terlambat, siswa ini akan ditanyakan terlebih dahulu alasannya apa, terus diajak mengobrol, mencari solusi supaya siswa itu tidak melakukannya lagi. Nah, ini berasal dari intrinsik siswa, sehingga karena siswa itu merasa diberikan perhatian dan juga dia diberikan kesadaran bahwa apa yang dilakukannya itu salah, sehingga siswa itu tidak akan mengulanginya lagi. Nah,
Jangan dulu buka. Nah, sekarang buat Ali mau nanya lagi. Saya mau nanya lagi. Kira-kira 5 posisi kontrol guru yang mana yang sekarang ini, Bu ya? Sebelum saya jelaskan tadi, kira-kira Ibu itu berasal dari mana? 5 posisi kontrol di sini. Kadang jadi teman, kadang jadi manajer juga. Oh, bagus. Berarti yang sudah melakukan manajer bagus. Saya belum. Baru sekarang sudah jadi calon guru penggerak. Nah, lanjut dulu. Nah, kalau yang menghukum itu menghardik contohnya itu, terus menunjuk, berkaca pinggang itu tolak cangkeng, terus membentak hukuman fisik ataupun verbal seperti lari, memukul. Nah, dampaknya apa? Anak menjadi pendendam, tidak menyukai guru dan tidak menyukai gurunya. Terus membuat merasa bersalah, suara lembut namun menyalahkan siswa. Guru menyatakan kesalahan pada siswa dan dan siswa merasa bahwa dirinya itu menderita. Terus dampaknya apa? Terus dampaknya membuat siswa merasa bersalah, rendah diri dan menarik diri. Jadi dia itu karena merasa kasihan sama gurunya karena perbuatannya itu salah, dia jadi pemurung, jadi lebih kepada tidak aktif kembali, merasa dirinya itu bodoh karena sudah membuat orang lain kecewa. Itu pembuat merasa bersalah. Terus dari posisi kontrol guru yang ketiga adalah menjadi teman. Guru bersikap ramah, terus tidak marah juga ketika ada siswa yang melakukan kesalahan. Cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Terus dampaknya apa? Murid bergantung pada satu orang saja, membuat siswa juga tidak mandiri. Jadi apa-apa harus guru itu terus. Terus posisi kontrol yang keempat adalah pemantau. Nada bicara dan ekspresi datar, identitas berhasil, namun pemantau tetap memantau saat siswa diberi sanksi. Jadi ketika kita sudah memberikan sanksi, kira-kira dia melakukannya apa tidak, itu posisi pemantau. Dampaknya apa? Menghitung hadiah atau hukuman yang diberi tanpa melihat nilai kebajikan, tidak sepenuhnya mandiri. Terus posisi kontrol yang kelima adalah manajer. Nah, manajer ini suaranya netral, tercipta identitas positif, berhasil mengajukan pertanyaan bermakna, terus membantu siswa memecahkan masalahnya. Dampaknya murid mandiri dapat memecahkan masalahnya sendiri. Contoh posisi kontrol guru itu hormat bendera 1 jam misalkan, itu untuk penghukum. Terus yang kedua, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu tidak merasa kasihan dengan Bapak, itu kira-kira posisi kontrolnya apa? Pembuat merasa bersalah. Terus ayo dong patuhi aturan, bantu Bapak ya, kali ini tidak apa-apa, lain kali jangan berbuat seperti ini ya. Sebagai teman. Terus kamu sudah melanggar aturan sekolah, kamu tahu gak konsekuensinya? Sebagai pemantau. Nah, untuk yang terakhir, apa kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaikinya? Manajer. Nah, kalau yang ini nih, kamu tidak pernah benar melakukannya, kira-kira 5 posisi kontrol yang mana? Membuat merasa bersalah. Coba next. Ya, salah. Itu penghukum namanya. Terus lanjutkan bukan? Oke, pertanyaan selanjutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Oke, coba buka. Ya, betul sekali. Lanjut, buka. Terus ke Pak Rija, terus gantian yang lain. Ayolah, lakukan demi Bapak atau Ibu ya. Teman. Ya, betul sekali. Jadi teman. Sip. Nah, ada supaya lebih jelas lagi, mungkin saya ada video tentang posisi kontrol guru. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini,
kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Iya. Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren!
Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi?
Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dilanjutkan lagi Kak. Nah, terus berhubungan dengan tadi untuk posisi kontrol guru, bahwa mengapa sih keyakinan kelas bukan peraturan sangat kelas? Nah, apa sih perbedaan keyakinan kelas dan juga peraturan kelas? Ada yang mau menjelaskan perbedaan antara keyakinan kelas dan juga peraturan kelas? Ada yang tahu nggak perbedaannya? Paling mungkin ya, kalau keyakinan itu yang disepakati oleh warga kelas itu, kalau peraturan mungkin dari guru yang memberikan peraturan gitu mungkin. Nah, ya betul sekali. Terima kasih Luka, jawabannya betul sekali. Kalau keyakinan kelas itu kita membuat suatu kesepakatan dengan siswa agar siswa ini bisa mau menjalankannya, karena itu juga yang sudah dibuat dengan guru. Tetapi kalau peraturan kelas itu hanya yang dibuat oleh guru, jadi hanya sepihak saja. Oke, lanjut Luka. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda motor roda 2 atau motor? Ada yang tahu mengapa? Keselamatan. Terus yang kedua adalah mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, kesehatan, tapi lebih tepatnya kesehatan. Lanjut Bu. Nah, yang satu, keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa, bersifat universal. Jadi kita mengambil dulu peraturan atau sesuatu hal yang baik yang selalu dilakukan di kelas. Terus kita ambil beberapa dengan siswa. Setelah itu kita membuat kata-kata positifnya. Terus kalau peraturan biasanya dibuat oleh guru dan bersifat satu arah. Jadi hanya keinginan guru saja bahwa siswa itu harus seperti ini, seperti itu. Terus prosedur pembentukan keyakinan kelas ini, jadi pembentukan keyakinan kelas itu yang pertama adalah mempersilahkan warga sekolah untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang akan disepakati atau kegiatan-kegiatan yang baik yang terjadi di sekolah, misalkan tidak menggunakan sepatu atau sandal ke dalam kelas, terus memainkan HP, SDM ya, memainkan HP, terus tidak tapi perbedaannya adalah kalau keyakinan kelas itu tidak ada kata larangan, jadi tidak boleh ada kata larangan, tidak boleh ada kata tidak boleh, jadi diganti dengan kata-kata hal yang positif. Contohnya misalkan tidak boleh masuk ke dalam kelas. Nah, dirubah di sini
Poin ketiga, ganti kalimat negatifnya menjadi positif. Jadi bukan tidak boleh, tapi diganti dengan kata-kata menggunakan sepatu, menyimpan sepatu di dalam sepatu, masuk ke dalam kelasnya tidak menggunakan sepatu. Jadi tidak boleh ada kata tidak boleh ataupun melarang. Nah, terus kalau sudah ide-ide sudah terkumpul, kita mencatat semuanya, dimasukin, misalkan dibuat di dalam poster yang besar, misalkan dituliskan dulu di posternya. Setelah itu, setelah ditulis, kita buat diganti. Kalau misalkan ada kata-kata yang tadi negatif, misalkan tidak atau tidak boleh atau larangan, dilarang membawa sepatu ke dalam kelas. Nah, diganti dengan kata-kata yang lebih positif. Nah, terus setelah itu poin keempatnya, ditinjau kembali curahan pendapat yang terkumpul dan susunan menjadi kelas atau sekolah. Misalkan tidak boleh, ada yang memberikan pendapat bahwa siswa ini tidak boleh pakai make up misalkan. Nah, terus ada yang memberikan pendapat bahwa karena memberikan pendapatnya itu bahwa siswa itu harus kerapihan siswa. Nah, itu kan sama saja ya antara make up dan juga itu masukin ke dalam kerapihan. Jadi dipilih salah satunya kata-kata yang lebih baiknya. Nah, terus untuk poin kelima, ditinjau ulang keyakinan kelas yang sudah tersusun 3-7 keyakinan. Jadi tidak boleh banyak-banyak keyakinan itu, hanya sesuatu hal yang penting saja, minimal 9 atau 10 gitu. Terus meninjau dan menyetujui dengan menandatanganinya. Jadi dengan cara menyetujui itu siswa menandatangan di dalam keyakinan kelas tersebut bahwa itu tuh bukan hanya diciptakan oleh guru, karena itu juga diciptakan oleh mereka bersama-sama. Terus yang terakhir adalah keyakinan kelas ditempel di dinding kelas. Jadi kalau misalkan tadi yang menuliskannya, guru itu dengan siswa menuliskannya di dalam karton misalkan. Nah, kartonnya itu ditempelkan di kelas. Jadi agar supaya itu siswa ingat dan masih dan hafal keyakinan kelas yang ada di sekolah, yang ada di kelasnya sendiri. Lanjut, Bu. Ini next aja, Bu. Nah, terus berhubungan dengan 5 posisi kontrol guru yang tadi, yang manajer itu ada caranya bahwa menghadapi siswa yang melakukan suatu kesalahan dengan menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama adalah segitiga restitusi ini, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi menstabilkan identitas ini siswa ini supaya bagaimana caranya siswa tidak merasa dirinya itu merasa gagal atau tidak merasa dirinya itu bodoh ataupun tidak bisa melakukan hal yang baik. Nah, di sini di menstabilkan identitas itu contohnya itu menanyakan apa alasannya, kenapa sih siswa itu melakukan hal-hal tersebut. Terus yang kedua adalah validasi kebutuhan. Nah, contohnya itu menanyakan alasan kenapa dia terlambat atau menanyakan alasan-alasan yang selalu kesalahan yang dibuat. Terus setelah menanyakan alasannya, di poin ketiga yaitu adalah menanyakan keyakinannya. Apa sih keyakinan kelas yang sudah disepakati misalkan. Contohnya datang terlambat, keyakinan kelasnya itu adalah datang masuk ke dalam kelas tepat waktu misalkan. Nah, itu keyakinan kelas siswanya. Jadi siswa itu ingat keyakinannya sehingga tumbuh intrinsik siswanya untuk tidak melakukannya lagi. Lanjut, Buka. Nah, ini video terakhir yang tentang segitiga restitusi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Goshen, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid.
Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Bakso banyak sodako. Kian cara. Iya Pak. Sebenarnya nggak saudara. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya.
saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ini menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru, perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Oke, good. Next. Nah, Bapak Ibu, dari pemaparan dari tadi tentang terutama dari basis kontrol dan juga segitiga restitusi ini, semoga itu bisa memperbaiki cara mengajar kita agar kita lebih pembelajaran yang berdiferensiasi
pembelajaran yang berpihak kepada murid, dan juga bisa memperbaiki sedikit demi sedikit soal pembelajaran kita. Mungkin dicukupkan sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ucapkan kepada Bapak Ali Haidar sebagai CGP dari SDN 2 Cibogo Hilir, Kecamatan Pleret, yang telah memilih materi budaya positif. Karena menurut saya, materi itu sangatlah berarti bagi kami, terutama guru, serta peserta didik, yang sangat tepat materi itu diterapkan di sekolah. Mengingat banyaknya kekurangan-kekurangan dari kami serta peserta didik yang harus diperbaiki. Nah, dengan pemaparan seperti itu memberikan pengalaman kepada kami untuk bisa memperbaiki dan merubah tindakan terhadap peserta didik serta tindakan terhadap sikap-sikap peserta didik kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rija Ahmad Ghazali, Wali kelas 5 SDN 2 Cibogo Hilir. Alhamdulillah, setelah kita menyimak pemaparan mengenai budaya positif yang tadi disampaikan oleh Pak Haidar Ali, alhamdulillah kita semua paham. Mudah-mudahan nanti bisa diterapkan di kelas, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat khususnya untuk saya pribadi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.